Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2221. Komentar Lidong tentang kakeknya membuatnya marah. Saya tidak bisa menyimpan kata-kata ini di hati saya hanya karena Anda menghormati saya dan berhenti melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Petik 2. Nada bicara Lidong tegas dan otentik. Jika Anda dapat mengambil tanggung jawab kali ini, saya akan menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Jika tidak, maka kita hanya bisa bertindak sendiri. Petik 2. Saat dia berkata, dia berhenti, tanpa ekspresi dan otentik. Darah rekan-rekanku tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Apakah kamu membuat kesalahan? Itu karena orang-orang di negara kita berdarah, kan? Han Zailin memandang Lidong dengan aneh. Itulah yang pantas mereka dapatkan. Petik 2. Lidong tertawa. Han Zailin berhenti berbicara. Kemudian dia tertawa liar dan tidak bermoral. Menarik, sangat menarik. Petik 2. Han Zailin tertawa. Jika ini masalahnya, maka kami akan menggunakan cara kami sendiri. Sejauh yang saya tahu, ketika anggota delegasi Anda bentrok dengan orang-orang muda itu, ada banyak wartawan media yang hadir. Mereka merekam adegan kekerasan oleh Dr. Hua. Sia. Petik 2. Bahkan ada seorang reporter yang mengambil gambar berdarah dari dokter bermarga Ma yang menghancurkan bola mata seorang pemuda dengan pukulan. Petik 2. Jika foto seperti itu dilaporkan, itu akan berdampak sangat buruk padamu, kan? Pada saat itu, emosi semua orang Korea Selatan akan dikerahkan, dan pemerintah Korea Selatan tidak akan tinggal diam. Petik 2. Lidong juga tertawa. Dia tidak peduli dengan ancaman Han Zailin seperti ini. Dia menatap langsung ke arah Han Zailin, nadanya sangat tenang. Membalikkan hitam dan putih, bukankah itu yang selalu kamu kuasai? Kami juga akan membiarkan publik mengetahui kebenaran dengan cara kami sendiri, tidak hanya orang China, tetapi juga Anda orang Korea. Petik 2. Orang Korea hanya mendengarkan kita. Han Zailin bersenandung dingin. Benarkah? Itu belum tentu. Lidong mengangkat bahu. Han Zailin mengangguk sambil tersenyum. Bab 2222. Oke, mari kita akhiri komunikasi kita kali ini. Meskipun tidak memuaskan, sikap semua orang sudah sangat jelas. Petik 2. Yah, aku tidak akan mengirimnya. Petik 2. Lidong mengangguk. Han Zailin hanya menatap Sangguan Waner. Dia membungkuk sedikit ke arah Sangguan Waner, tersenyum dan menyapa, lalu pergi. Ketika dia mengulurkan tangan dan memegang gagang pintu untuk membuka pintu, dia berhenti dan menatap Lidong. Meskipun kakekku tidak akan keluar untuk menguji keterampilan medis denganmu, tapi aku akan menerima tantanganmu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Lidong ringan. Jangan khawatir, itu tidak akan. Han Zailin berkata sambil tersenyum. Ledakan. Setelah dia mengatakan ini, dia menutup pintu dan langsung pergi dari sini. Dia terlihat marah. Petik 2. Sangguan Waner menunggu Han Zailin pergi, dan berkata sambil tersenyum. Aku juga marah. Petik 2. Lidong tersenyum. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu? Sangguan Waner bertanya dengan lembut. Sebagai wanita tertua dari keluarga Sangguan, dia adalah pemimpin proyek yang bekerja sama dengan keluarga Han kali ini, statusnya sangat tinggi. Selama dia berkata, keluarga Han harus memberi muka, bahkan pemerintah Korea Selatan harus menganggapnya serius. Oleh karena itu, Sangguan Waner dapat menggunakan pengaruhnya untuk menekan pejabat Korea Selatan. Meskipun akan sedikit memalukan untuk melakukannya, untuk membantu rekan senegaranya dan untuk membantu Lidong, dia akan memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak butuh. Petik 2. Lidong menggelengkan kepalanya. Aku punya caraku sendiri untuk menangani kali ini. Petik 2.
Saat dia berkata, dia berhenti, menyipitkan matanya, dan sudut mulutnya sedikit naik. Selanjutnya, kami akan terus menantang. Mereka tidak ingin kami melakukan apapun, kami hanya harus melakukannya. Ini kebebasan kami. Petik 2. Itu juga bagus. Petik 2. Sangguan Waner mengangguk. Bab 2223. Kenapa tidak? Saya menghubungi beberapa media dalam negeri untuk menindaklanjuti dan melaporkan, agar lebih seru lagi. Petik 2. Bagus. Petik 2. Li Dong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ini ide yang bagus. Anda tidak bisa membiarkan media Korea Selatan melaporkan di satu sisi. Akan lebih efektif untuk melibatkan beberapa organisasi media domestik di luar negeri. Petik 2. Media Korea mendiskreditkan kami, mengatakan bahwa kami terlalu banyak menindas kami, dan dokter kami pasti menghela nafas lega di hati mereka, jadi mari kita menjadi lebih gila, dan biarkan mereka diam sepenuhnya dengan kekuatan mereka. Terkejut, Dokter Huasia membunuh dan melukai orang-orang di jalan. Petik 2. Mata kiri pemuda patriotik itu rusak, menyebabkan kebutaan. Hukum seberat-beratnya si pembunuh dan bayar hutang darah. Mahasiswa berbaris dan berdemonstrasi, meminta pemerintah untuk menghukum berat para pelaku. Di internet, surat kabar, dan televisi Korea Selatan, ada berita utama yang menarik perhatian, dan cerita yang membuat orang menjadi benar dan marah. Insiden ini telah banyak dilaporkan oleh media arus utama Korea. Di samping laporan tersebut, akan ada beberapa foto yang meyakinkan untuk membuktikan keaslian hal ini. Di antara mereka, yang paling sering digunakan adalah foto Presiden Ma mematahkan bola mata pria bertubuh pendek itu dengan pukulan. Terutama tatapan mengerikan Presiden Ma ketika dia memukul orang, dan ekspresi menyakitkan pria bertubuh pendek itu, yang membentuk kontras yang tajam. Foto ini telah membangkitkan kemarahan orang-orang Korea berkali-kali. Ketua Ma juga langsung menjadi nama rumah tangga di Korea Selatan. Seseorang memegang fotonya dan membakarnya di jalan. Seseorang mencetak fotonya dan membuatnya menjadi manusia rumput, memungkinkan orang Korea untuk menusuk jarum secara gratis. Bahkan pemilik toko mainan itu menggantung fotonya di dinding dan menembaknya dengan senapan angin. Presiden Ma saat ini, di hati orang Korea, telah menjadi anjing gila, barbar, dan sejenisnya. Julukan ganas ini semua dikenakan pada Presiden Ma. Mahasiswa Korea Selatan segera mulai mengorganisir demonstrasi besar-besaran. Parade ini pada awalnya kecil, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam beberapa jam, mereka mencapai ratusan ribu. Yang lain juga mencium peluang bisnis dalam hal ini. Bintang yang sangat terkenal di Korea Selatan ini bahkan lebih marah dan autentik saat diwawancarai. Jika si pembunuh tidak dihukum berat, saya akan menolak pergi ke Huaxia untuk syuting dan tampil, dan saya bersedia meninggalkan pasar Huaxia untuk menunjukkan sikap saya. Petik 2. Bab 2224. Tentu saja, ada juga banyak penyanyi terkenal Korea yang menangis. Tolong adil kepada anak muda kita. Mereka tidak bersalah. Petik 2. Anak muda kita sangat baik. Mereka hanya mengungkapkan sedikit pemikiran mereka sendiri. Tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka tidak boleh disakiti seperti ini. Petik 2. Beberapa pejabat Korea Selatan juga secara terbuka mengumumkan bahwa mereka sangat marah dengan kejadian ini dan meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada rakyat. Pejabat Korea Selatan akhirnya berdiri dan menggelar konferensi pers. Mereka mengatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar China dan akan menghukum para pembunuh dengan berat, dan mereka tidak akan membuka internet hanya karena mereka adalah teman kita. Satu percikan api dapat memicu kebakaran padang rumput. Terlebih lagi, masalah ini bukan masalah sepele, dan telah menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan orang Korea. Bahkan orang-orang tua yang tinggal di pedesaan Korea mengetahui hal ini. Hal-hal menjadi lebih buruk. Korea Selatan sering menggunakan jurus-jurus, tetapi Cina terdiam.
Tampaknya mereka benar-benar tidak berani membantahnya karena alasan mereka. Namun, apakah ini benar-benar terjadi? Li Dong tahu jawabannya, dan kedutaan juga tahu jawabannya. Mereka semua menunggu. Menunggu badai ini datang lebih deras, agar Anda bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hal ini. Pada saat ini, di dalam sebuah rumah sakit, bagaimana situasi di luar sekarang? Presiden Ma bertanya dengan wajah muram. Dia awalnya orang yang sangat ceria, dengan senyum di wajahnya. Tetapi pada saat ini, ketika sesuatu seperti ini terjadi, dia benar-benar tidak bisa tertawa. Ada banyak pengunjuk rasa di luar rumah sakit, tetapi mereka semua diblokir oleh polisi Korea Selatan. Petik 2. Seorang anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok berkata dengan suara yang dalam. Suaranya sama suramnya, dan wajahnya sama jeleknya. Setelah kejadian ini, polisi datang belakangan, karena melibatkan perkelahian antara orang-orang dari dua negara. Satu kelompok orang juga merupakan anggota delegasi pengobatan Tiongkok. Oleh karena itu, polisi Korea Selatan tidak memiliki instruksi yang jelas di atas. Ada baiknya untuk berurusan dengan Presiden Ma dan mereka dengan santai. Bab 2225. Pada saat itu, ada banyak orang yang terluka, sehingga polisi Korea Selatan mengirim semua orang di kedua sisi ke rumah sakit. Tapi berita itu menyebar dengan cepat. Akibatnya, banyak orang berbondong-bondong mengelilingi gerbang rumah sakit ini. Hari ini, tatanan kerja normal rumah sakit telah terganggu. Pasien di luar yang ingin dirawat tidak bisa masuk, dan pasien yang sudah sembuh tidak bisa keluar. Pintu rumah sakit ditutup rapat, dan petugas polisi dari seluruh area dikerahkan untuk melindungi para dokter yang mereka benci ini. Biarkan mereka masuk, aku tidak percaya mereka berani membunuh kita semua. Petik 2. Ketua Ma mencibir. Mereka terlalu berlebihan. Mereka memukuli orang-orang di jalan, dan mereka masih memiliki opini yang begitu besar setelah pertarungan. Ini seperti betapa salahnya mereka. Petik 2. Saya telah hidup lama, dan saya belum pernah melihat negara yang tidak tahu malu seperti itu. Petik 2. Ketua, kepala Li membuat kita tetap tenang. Petik 2. Anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok tersenyum pahit. Bagaimana dengan Kapten Li? Kami diserang, tetapi dia tidak dipukuli. Di mana dia sekarang? Mengapa dia tidak datang untuk menyelamatkan kita? Seorang dokter tua dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok tidak puas dengan keasliannya. Dia akan menemukan jalan, kita harus percaya padanya. Petik 2. Presiden Ma meliriknya dan berkata dengan ringan. Bagaimana menurutmu? Kita belum terjebak di rumah sakit ini. Kenapa kita ada di sini? Untuk siapa kita melakukan ini? Dokter itu bahkan lebih tidak puas. Presiden Ma menatapnya langsung dan berkata dengan dingin. Untuk siapa kita lakukan? Kita lakukan untuk negara, untuk rakyat, untuk masa depan pengobatan Tiongkok. Dokter itu ketakutan oleh mata Presiden Ma, dan tiba-tiba menundukkan kepalanya, tidak berani membantah. Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Presiden Ma berpikir sejenak, tetapi dia sedikit tidak berdaya. Di negara ini di mana dia tidak terbiasa dalam hidup, dia memiliki rasa frustrasi yang tidak bisa dia tahan. Tunggu, Li Dong adalah orang yang dapat diandalkan, tidak mungkin untuk mengabaikan kita, dan kedutaan seharusnya juga menerima berita bahwa mereka akan menyelamatkan kita harus mempercayai mereka. Ketua Ma berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 2226. Saat itu, ada ketukan di pintu. Ketukan di pintu ini tidak keras, kedengarannya sopan. Segera, sebelum Presiden Ma dan yang lainnya bereaksi, pintu ruangan didorong terbuka dari luar. Kemudian, seorang polisi Korea Selatan masuk. Di luar pintu, ada sekelompok polisi muda Korea Selatan. Permisi, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan? Ketua Ma bertanya dengan suara yang dalam. Bawa pulang. Kepala polisi itu melirik Ketua Ma,
lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Wow, tiba-tiba, sekelompok polisi muda yang bersemangat bergegas masuk dan ingin menangkap orang-orang Tionghoa ini yang melakukan kekerasan di Korea Selatan. Presiden Ma terkejut, lalu meraung marah. Berhenti, mengapa kamu menangkap orang? Penerjemah mereka terluka parah dan dirawat di rumah sakit oleh pihak lain, dan tidak dapat terus bekerja untuk saat ini. Karena itu, Ketua Ma tidak tahu apakah polisi Korea Selatan ini bisa memahaminya. Namun, dia harus membuat perjuangannya sendiri. Jika Anda melanggar hukum, Anda tentu harus menerima sanksi hukum. Seorang polisi wanita muda yang glamor tampak menghina. Monyet liar. Dia berbicara huaxia, dan itu masih huaxia yang sangat otentik. Terutama kalimat terakhir yang dikutuknya terdengar jelas oleh semua orang, dan itu sangat menusuk telinga. Apakah kamu dari huaxia? Presiden Ma menatapnya, dan bertanya dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Saya tidak ingin menjadi orang Cina. Polisi wanita itu tampak menghina dan asli. Dulu aku dipanggil Liu Yan, tapi sekarang, namaku Han Mizhen. Presiden Ma marah. Sangat marah. Kemudian dia pindah. Bab 2227. Saya melihat bahwa dia bergegas ke wanita itu sebelum semua orang bereaksi. Terkunci. Presiden Ma menamparnya dan menamparkan wajah wanita itu dengan keras. Tiba-tiba, tamparan keras bergema di tempat, dan semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa dokter tertua Huaxia akan berani memukuli orang di depan polisi. Apalagi polisi yang datang untuk menangkap mereka. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa gerakan benda tua ini akan sangat cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Tangkap dia dan siksa dia. Seseorang berteriak. Beberapa polisi pria tampak marah dan bergegas menuju Ketua Ma dengan ekspresi memalukan. Terkunci. Namun, Ma tidak akan gentar. Dia benar-benar membuat gerakan lain, dan menamparkan wajah wanita itu dengan tamparan lagi. Kali ini, dia memukul sisi lain pipi wanita itu. Apa? Polisi wanita yang mengaku sebagai Han Mizhen bereaksi dan berteriak. Dia merasa sangat malu dan marah, dia mengulurkan tangan dan meraih wajah Presiden Ma. Berhenti, hentikan dia. Jangan biarkan dia menggaruk wajahnya, peluk dia. Melihat hal tersebut, polisi yang diketuai polisi kaget dan buru-buru berteriak. Jika ada bekas luka yang jelas di wajah para dokter Huaxia ini, mereka akan menjadi sangat pasif jika diekspos oleh media besok. Ketua Ma melirik wanita itu dengan dingin, lalu berjalan keluar, dikawal oleh beberapa polisi. Anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok lainnya juga dibawa pergi dan keluar dari gedung rumah sakit secara bergantian. Orang-orang Korea menunggu di luar dan wartawan media melihat bahwa pejabat itu akhirnya mengambil tindakan untuk menangkap Dr. Huaxia. Mereka semua bertepuk tangan dan tepuk tangan meriah. Kerja bagus, bunuh mereka, bunuh mereka. Tolong bayar kami kembali untuk keadilan, hutang darah dan darah. Li Dong mematikan TV dengan ekspresi muram. Bab 2228. Dia mengambil telepon dari meja, mencari-cari sebentar, dan kemudian memutar nomor. Tuan Li, tidak bisakah kamu duduk diam? Di sisi lain telepon, tawa hangat Lin Qingyuan datang. Ya, Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Tetapi sekarang saya harap Anda dapat berdiri dan menyelesaikan masalah ini segera dan memberikan keadilan kepada dokter kami. Ada keheningan di telepon, dan butuh waktu lama untuk suara Lin Qingyuan datang. Tuan Li, sekarang bukan waktu yang paling tepat. Lin Qingyuan percaya bahwa situasi saat ini tidak cukup besar, dan manfaat yang dapat diperoleh masih belum mencukupi. Hanya ketika segala sesuatunya mencapai titik di mana mereka hampir tidak dapat ditangani, dan kemudian mengambil tindakan untuk menyelesaikannya, manfaat terbesar akan diperoleh. Aku tahu, tapi aku tidak ingin menyeretnya lagi. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak bisa menggunakan kepribadian dan martabat rekan-rekan saya untuk mendapatkan keuntungan.
Mereka tidak bersalah dan tidak boleh diperlakukan seperti tahanan. Saya membawa mereka keluar. Saya harus membawa mereka kembali dengan selamat. Kamu harus jelas bahwa mereka sekarang adalah tahanan. Ketika kita menyelesaikan masalah ini, mereka adalah pahlawan bangsa. Mereka hanya dirugikan sementara. Lin Qingyuan menjelaskan. Tidak. Suara Li Dong menjadi dingin. Dia membawa semua anggota delegasi, apakah itu dari dokter hantu atau dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Terlebih lagi, Ketua Ma pergi untuk melakukan tugas-tugas itu, yang dia atur di masa lalu. Li Dong harus bertanggung jawab atas keselamatan pribadi mereka, termasuk bahwa mereka tidak dapat dianiaya dan martabat mereka diinjak-injak oleh orang lain. Di matanya, keselamatan dan martabat rekan senegaranya di atas segalanya. Apa yang disebut manfaat ada di matanya, dan bahkan Presiden Ma tidak dapat menandingi salah satu rambut mereka. Baru saja di TV, Li Dong melihat adegan di mana Ketua Ma dan yang lainnya disiksa dan dibawa pergi oleh polisi. Orang-orang Korea bersorak pada mereka, dan hati Li Dong seperti ditusuk jarum. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Dia tidak ingin menunggu sebentar. Baiklah kalau begitu. Bab 2229. Lin Qingyuan akhirnya menyerah. Kedutaan akan mengadakan konferensi pers pada pukul 6 malam, dan kemudian kami akan mengumumkan kebenaran tentang masalah ini. Baiklah, aku akan pergi ke tempat kejadian. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, lalu menutup telepon. Segera, kedutaan membalikkan keheningan sebelumnya dan mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan konferensi pers. Begitu berita itu keluar, langsung menarik perhatian media dalam dan luar negeri. Tidak hanya media Korea Selatan, China Media, bahkan beberapa media dari negara lain juga mengirimkan perwakilan untuk menghadiri konferensi pers tersebut. Persaingan antara pengobatan Cina dan pengobatan Korea telah lama menarik perhatian beberapa media di negara-negara barat. Di surat kabar mereka, laporan tentang kejadian ini juga muncul. Li Dong menyapa Sangguan Waner untuk membiarkannya beristirahat, dan kemudian menyapa Tang Liren dan yang lainnya, lalu naik taksi ke gerbang kedutaan dengan penerjemah Xiao Liu. Li Dong mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan, dan dia melihat seorang anggota staf yang bertemu di bandara keluar untuk menyambutnya. Konferensi pers diadakan di aula konferensi, dan lebih dari 200 wartawan media datang. Staf berbisik kepada Li Dongdao. Li Dong mengangguk, memasuki ruang konferensi, menemukan tempat yang biasa-biasa saja di sudut dan duduk. Waktu segera datang ke pukul 5.59. Pada saat ini, sekelompok pria berjas dan sepatu masuk. Berjalan di garis depan adalah seorang pria paruh baya dengan wajah halus mengenakan kacamata emas. Dengan ekspresi serius, dia berjalan langsung ke podium tanpa menyipitkan matanya. Halo, teman-teman dari media, saya Lin Qingyuan, Sekretaris Kedutaan Besar China di Korea Selatan. Saya akan menjelaskan kepada Anda tentang konflik antara dokter China dan pemuda Korea atas nama kedutaan. Lin Qingyuan melihat sekeliling penonton dan berkata dengan suara yang dalam. Sebelum itu, saya ingin mengajak semua orang untuk menonton video. Saya pikir semua orang akan bertanya setelah menontonnya. Pada saat itu, pertanyaan Anda akan lebih akurat dan lebih tepat sasaran. Dengan itu, dia mengangguk ke samping. Kemudian, staf menyalakan proyektor di ruang rapat. Proyektor dihidupkan, dan sekelompok orang muncul di layar. Orang-orang ini semuanya adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Bab 2230. Dipimpin oleh orang-orang Korea, itu adalah presiden kuda yang menjadi tukang daging, binatang buas, dan anjing gila. Ekspresi Presiden Ma terlihat sedikit tenang, dan dia sedang mendiskusikan sesuatu dengan teman-temannya. Di tangannya, ia memegang secarik kertas yang penuh dengan nama, yang merupakan daftar hitam yang membuat komunitas medis Korea ketakutan. Layar melompat dengan cepat. Segera, itu berbalik ke sisi lain. Di sisi itu,
Sekelompok pemuda Korea dengan ekspresi muram dan wajah kasar tiba-tiba muncul. Di kepala para pemuda Korea ini diikatkan sehelai kain bersulam bendera Korea Selatan. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki senjata pembunuh di tangan mereka, termasuk senjata seperti tongkat baseball dan pipa baja. Ada cahaya terang di mata mereka, dan mereka menatap tajam ke arah Presiden Ma dan yang lainnya tidak jauh, seolah-olah mereka sedang menatap mereka dan menunggu mangsanya. Kemudian, pria bertubuh pendek itu dengan kasar mengayunkan tongkat di tangannya dan berteriak, "Ayo, bunuh mereka." Kemudian dia memimpin, dan adik laki-laki lainnya melihat ini dan bergegas menuju ketua Ma dan yang lainnya dengan raungan. Penerjemah Huasia di sebelah Presiden Ma melihat ini dan buru-buru menyapanya, meneriakkan sesuatu dengan keras. Dia mengulurkan tangannya, mencoba menghentikan para preman. Tetapi, persuasinya tidak efektif. Para preman dengan mata merah itu tidak mendengarkannya sama sekali. Ledakan. Pria bertubuh pendek itu mengangkat tongkat di tangannya, dan tongkat itu mengenai kepala penerjemah. Penerjemah memutar matanya dan memiringkan kepalanya, dan jatuh langsung ke tanah. Apa? Oh, melihat adegan ini, reporter wanita yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian berseru. Beberapa reporter pria tidak bisa menahan nafas dan tampak terkejut. Tampaknya semua orang yang hadir dapat mendengar suara tengkorak penerjemah diremukkan dan diretak. Ini terlalu kejam. Bab 2231. Kacamata penerjemah meledak dan hancur berkeping-keping setelah berguling beberapa kali. Darah yang mengalir dari dahinya menodai tanah menjadi merah. Itu terlihat seperti bunga merah yang mekar di lantai beton. Kemudian, kamera beralih ke tubuh Presiden Ma. Dia sudah melarikan diri, tetapi setelah dia berbalik dan melihat terjemahannya, dia tiba-tiba meraung marah. Segera setelah itu, dia mengucapkan beberapa patah kata dengan keras, dan kemudian kembali dengan teman-temannya untuk menyelamatkan rekan senegaranya. Kemudian Presiden Ma dan yang lainnya berkelahi dengan para pemuda Korea itu. Selanjutnya, adegan yang mengejutkan semua reporter muncul. Banyak dari dokter Huaxia itu sebenarnya kungfu. Kungfu Cina yang ajaib, secara tak terduga mengalahkan para pemuda Korea yang menangis ayah dan ibu, dan mundur dengan mantap. Pria bertubuh pendek itu mengangkat tongkat dan menghantamkannya ke kepala ketua Ma. Jika dia dipukul kali ini, Presiden Ma pasti harus dipatahkan dengan darah di kepalanya seperti penerjemah. Namun, pria bertubuh pendek itu gagal mematahkan tongkatnya dan malah dipukul oleh ketua Ma di bagian matanya. Melihat ini, semua orang terdiam. Insiden ini, dengan promosi media Korea Selatan, menjadi sekering dan membangkitkan kemarahan dan protes orang-orang di seluruh negeri. Orang Korea yang tak terhitung jumlahnya turun ke jalan, meminta pihak berwenang untuk menangkap si pembunuh dan mencari keadilan bagi pemuda patriotik yang malang itu. Gambar Presiden Ma meninju pria bertubuh pendek itu dikutip oleh banyak media dan menjadi bukti terkuat bahwa media Korea, publik dan pemerintah mengutuk Dr. Huasia. Namun, sampai sekarang, video langsung sekarang ditampilkan di depan semua orang. Gambar diam berlanjut. Ketika polisi Korea Selatan bergegas, video berakhir. Ada keheningan yang mati di antara hadirin. Semua orang sepertinya belum pulih, duduk di tempat kejadian dengan ekspresi kusam. Wartawan Korea ini, mereka tidak menyangka bahwa kebenaran masalah ini sebenarnya seperti ini. Bukan Dr. Huasia yang memprovokasi masalah ini, tetapi provokasi dan serangan kekerasan dari pemuda Korea, dan mereka dipaksa untuk melawan setelah melukai penerjemah mereka. Pria pendek yang matanya patah sebenarnya adalah orang yang memprovokasi masalah ini atas inisiatifnya sendiri. Jadi disinilah masalahnya. Apa kutukan dan penghinaan mereka terhadap Dr. Huasia sebelumnya? Pada saat ini, mereka terdiam, dan secara kolektif kehilangan suara mereka. Bab 2232. Media asing itu bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ini ternyata menjadi insiden balas dendam yang jahat.
Para pemuda Korea dengan potongan kain diikatkan di kepala mereka dan dipersenjatai dengan senjata pembunuh itu sudah direncanakan sebelumnya. Pemuda patriotik macam apa ini? Adegan di mana mereka merobohkan terjemahan Huaxia dengan satu tongkat, itu lebih terlihat seperti sekelompok teroris yang tak terhindarkan. Bisakah dikatakan bahwa perselisihan obat tradisional antara Cina dan Korea Selatan telah menjadi begitu buruk? Setelah kejutan, itu adalah kejutan. Bagi wartawan media asing ini, mereka senang melihat situasi seperti itu. Wartawan Huaxia yang menonton video itu semuanya marah. Apakah kamu melihatnya? Kami semua dirugikan, apakah kamu semua melihatnya? Seorang reporter wanita cantik berteriak dengan mata merah. Kita harus meminta keadilan, dan memberi kita keadilan. Ini adalah insiden pembalasan yang berbahaya dan kami harus memberi kami penjelasan. Lepaskan orang, lepaskan rekan kita, dan segera lepaskan mereka. Pada saat ini, Lin Qingyuan, yang telah berdiri di dekat mimbar dan menonton dengan dingin, akhirnya berdiri lagi. Dia mengetuk meja beberapa kali untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Adegan dengan cepat menjadi sunyi, dan semua orang memandangnya, menunggunya berbicara. Sebelumnya, kami diam karena kami ingin mengetahui lebih banyak tentang kebenaran masalah ini. Kami tidak percaya bahwa rekan-rekan kami akan melakukan hal yang kejam seperti itu. Kami juga tidak ingin meragukan bahwa orang-orang ramah kami akan melakukan hal semacam ini yang melukai perasaan kedua negara. Wajahnya sangat serius, sedih, dan bahkan lebih samar-samar marah. Dalam waktu 36 jam setelah kejadian ini, kami menerima tuduhan dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya, dan rekan-rekan kami yang terluka masih di rumah sakit. Para dokter yang datang ke Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan martabat dan kehormatan negara kita bahkan dikepung di rumah sakit dan tidak bisa masuk atau keluar. Sekarang mereka masih ditahan oleh polisi Korea Selatan. Kami hanya ingin berbicara dengan fakta. Kami tidak ingin membiarkan orang baik pergi, dan kami tidak ingin orang baik dianiaya. Akhirnya, ada orang baik yang mengirim video ini. Dia menjadi saksi kekerasan dan konspirasi. Karena kekejaman orang-orang itu, dia tidak berani menghentikannya. Bab 2233. Namun, dia menggunakan ponsel portabelnya untuk mengambil adegan seperti itu. Kami sangat berterima kasih padanya dan semua orang yang percaya pada keadilan. Mata Lin Qingyuan sangat tajam. Dia mengamati penonton, dan akhirnya melirik Li Dong yang duduk di sudut, dan kemudian dengan cepat pindah. Dia melambaikan tangannya, dan segera seorang anggota staf menyalakan proyektor lagi. Alhasil, video yang tadi diputar mulai diputar lagi. Berhenti. Setelah beberapa saat, Lin Qingyuan berteriak. Staf dengan cepat menekan jeda. Lin Qingyuan menunjuk ke adegan sekelompok pemuda kekerasan yang baru saja melompat keluar dari hutan lebat di video, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anda dapat melihat dari kostum orang-orang ini dan senjata pembunuh di tangan mereka. Ini adalah insiden balas dendam yang terorganisir dan terencana. Banyak wartawan mengeluarkan kamera mereka dan menembak ke arah layar proyektor. Layar, lanjutkan. Segera, Lin Qingyuan menelepon untuk berhenti lagi, dan berkata dengan marah kepada wartawan media Korea. Ini yang kamu sebut protes lisan. Jadi, apa yang mereka pegang di tangan mereka? Ini yang kamu sebut Dr. Huaxia yang menyerang pemuda berdarah panas Korea. Semuanya, tolong lihat dengan jelas, siapa yang mengangkat tongkat lebih dulu. Lin Qingyuan bertanya dengan keras. Setelah penerjemah kita dirobohkan oleh mereka, apakah Dr. Huaxia pernah melakukan perlawanan? Ada juga gambar ini. Dr. Kamima adalah dokter pengobatan Tiongkok yang sangat baik. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran obat tradisional dan kompetisi yang diadakan antara Tiongkok dan Korea Selatan. Tapi siapa yang memaksa mereka untuk mengangkat tinju? Siapa yang memaksa mereka menjadi tukang jagal? Coba pikirkan, jika Anda diserang oleh preman,
Pilihan apa yang akan Anda buat ketika rekan-rekan Anda menjadi sasaran pemukulan seperti itu? Kami mencintai perdamaian, tetapi kami tidak takut dengan tantangan apapun. Atas nama China, saya secara resmi mengajukan persyaratan berikut ke Korea Selatan. Saat dia berkata, dia berhenti, melirik penonton seperti pisau, dan berkata dengan keras. Pertama, segera lepaskan rekan senegara kita. Kedua, secara terbuka meminta maaf kepada negara dan rakyat kita. Ketiga, ganti rugi kepada korban atas berbagai kerugian. Keempat, ambil semua tanggung jawab atas insiden ini. Kelima, maaf permisi. Bab 2234. Pada saat ini, seorang reporter Korea Selatan berdiri dan bertanya dengan keras. Saya sangat ingin tahu sumber video ini, karena saya meragukan keasliannya, atau ada video yang lebih lengkap. Lin Qingyuan mengangguk dan melirik reporter. Ya, kami sudah membakar video ini, dan setiap teman reporter yang hadir bisa mendapatkannya. Pada saat itu, Anda dapat mengambilnya kembali dan menemukan ahli penilai paling profesional untuk penilaian. Jika menurut Anda itu salah dan memberikan bukti yang relevan, maka kami bersedia memikul tanggung jawab dan kutukan moral. Demikian pula, jika menurut Anda ada video yang lebih lengkap, Anda juga bisa mengetahuinya. Ini Korea Selatan. Akan ada warga Korea yang antusias untuk memberi Anda berita. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Karena kata-kata Lin Qingyuan memang tidak bocor, tidak ada celah sama sekali. Meskipun reporter Korea Selatan tidak mau, dia tidak punya pilihan selain duduk. Jadi, apakah Anda punya pertanyaan? Lin Qingyuan melihat sekeliling penonton dan bertanya. Tidak ada yang punya pertanyaan lagi. Masalah ini sekarang sangat jelas. Jika Korea Selatan ingin berdalih, hanya bisa mempermasalahkan keaslian video, atau video yang lebih lengkap. Namun, trik semacam itu terlalu rendah. Karena begitu banyak reporter yang berpartisipasi di sana, jika pihak Korea Selatan percaya bahwa video itu palsu, itu tidak akan meyakinkan. Apalagi ini hanya bisa membuktikan sekali lagi bahwa akhlak mereka sangat buruk. Karena semua orang tidak memiliki pertanyaan, maka konferensi pers hari ini selesai. Pertemuan ditunda, Lin Qingyuan mengumumkan. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba berdering. Suara itu terlalu tiba-tiba, dan itu segera menarik perhatian semua orang. Hah! Semua orang melihat ke tempat asal suara itu. Kemudian, di bawah banyak mata, Li Dong berdiri dari sudut. Setelah dia berdiri, dia berjalan langsung menuju mimbar. Bab 2235. Ekspresi Li Dong sangat tegas, matanya dalam, bibirnya terkatup rapat, memberi orang rasa keseriusan tanpa kemarahan. Posturnya berjalan tidak sabar atau tidak sabar, apalagi berjalan jauh. Namun, tubuhnya memancarkan momentum yang kuat, memberikan efek visual yang tenang dan kuat kepada orang-orang. Banyak wartawan media yang hadir mengenalnya. Apalagi semua orang tahu bahwa dengan karakter Li Dong, dia pasti akan membuat langkah besar. Ada juga banyak orang yang tidak mengenalnya, tetapi jika Anda berani berhenti pada kesempatan seperti itu, sesuatu yang penting pasti akan terjadi. Jadi, berita eksplosif apa yang akan ada? Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Bahkan para reporter dari China Media, yang masih meneteskan air mata dan masih dipenuhi amarah, memiliki pemikiran yang sama. Berita adalah kehidupan setiap reporter. Jika Anda ingin menjadi reporter yang baik, Anda harus selangkah lebih maju dari rekan-rekan Anda. Lin Qingyuan diam-diam senang ketika dia melihat Li Dong berjalan, tetapi di permukaan, dia tenang. Pemuda ini benar-benar pria yang sangat menarik. Dia pernah mendengar nama Li Dong sebelumnya. Karena itu, dia juga sengaja memeriksa informasi terkait Li Dong. Saya tidak tahu jika saya tidak memeriksanya, saya terkejut ketika saya memeriksanya. Dia tidak menyangka bahwa Li Dong benar-benar melakukan banyak hal penting.
Insiden virus nyamuk hitam Yundian telah menyelesaikan dilema pengusiran obat Tiongkok di Eropa, dan kini telah membawa tim ke Korea Selatan. Dan hal-hal ini tampaknya memiliki kekuatan besar yang mendorongnya ke belakang. Lin Qingyuan, yang berada jauh di Korea Selatan, tidak tahu kekuatan apa itu, dan tidak ingin tahu. Yang dia tahu adalah dia bisa melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan pekerjaan Li Dong. Jangan mencoba untuk menyenangkan, tapi setidaknya Anda tidak harus membuatnya jijik. Ini juga karena dia tidak berpikir ini adalah waktu terbaik untuk mengadakan konferensi pers, tetapi dia menyerah di bawah sikap keras Li Dong. Lin Qingyuan menatap Li Dong, tapi Li Dong tidak menatapnya. Dia hanya berjalan ke depan, berjalan dengan penuh perhatian dan sungguh-sungguh. Bab 2236. Tampaknya tidak ada di dunia ini yang lebih menarik baginya daripada berjalan. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Lin Qingyuan, atau bahkan melirik Lin Qingyuan. Li Dong berjalan langsung ke mimbar, dan Lin Qingyuan mundur ke samping dengan jenaka. Dia tahu bahwa Li Dong akan mulai melakukan sesuatu. Ketika sesuatu seperti ini terjadi, Li Dong pasti menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika dia tidak membiarkannya melampiaskan nafasnya, bagaimana dia bisa menyerah? Aku Li Dong. Pidato pembukaan Li Dong sangat sederhana, hanya memperkenalkan identitasnya. Kali ini saya ketua delegasi Tiongkok untuk mengikuti konferensi perkaran obat tradisional yang diselenggarakan bersama oleh kedua negara di Korea Selatan. Saya tidak merasa menyesal bahwa hal seperti ini terjadi. Saya hanya merasa sedih untuk para preman itu. Saat dia berkata, mata Li Dong tiba-tiba menjadi tajam. Nada bicaranya juga mulai membunuh. Yang tidak dapat saya pahami adalah, orang-orang itu, mengapa mereka melakukan ini? Mungkinkah karena mereka tidak mampu untuk kalah? Jika ini masalahnya, mengapa Korea Selatan mengirimi kami surat undangan ke China Sea? Mengapa Anda mengundang kami untuk berpartisipasi dalam kontes pertukaran ini tanpa ketegangan? Jika mereka dengan bodohnya berpikir bahwa selama mereka menyakiti dokter kita, mereka dapat menghentikan kita untuk terus menantang, maka mereka salah. Kali ini, saya mengirim 3 tim untuk menantang dokter terkenal di Korea. Sekarang, kecuali 1 tim di kantor polisi Anda, 2 tim yang tersisa akan melanjutkan misi mereka. Dan tim yang ditahan oleh polisi Anda, setelah mereka dibebaskan, akan menjalankan misi baru, dan mereka akan terus menantang sampai akhir kontes pertukaran resmi ini. Mendengar kata-kata Li Dong, banyak reporter Korea Selatan menjadi marah. Mereka memelototi Li Dong dan mengatakan beberapa kata kasar. Karena kata-kata Li Dong sangat merangsang mereka. Mereka pikir Li Dong terlalu arogan dan tidak memandang Korea Selatan di mata mereka. Namun, Li Dong mengabaikan mereka dan melanjutkan. Dan saya akan tinggal di sini. Saya, pada saat ini, di sini untuk menantang Anda Tuan Han Yin dari Korea Selatan. Saya harap dia dapat menerima tantangan saya. Tentu saja, dia juga bisa menolak dengan alasan apapun. Hanya saja, sebelum dia menerimanya, saya akan menantang semua praktisi pengobatan tradisional di Korea. Siapapun yang telah mempelajari pengobatan tradisional dapat datang ke tantangan. 20 orang sehari, terbatas pada urutan pertama datang. Bab 2237. Mendengar ini, semua orang tercengang. Saya benar-benar terpana oleh kata-kata Li Dong. Lin Qingyuan juga melebarkan matanya, dan dia tidak menyangka Li Dong akan mengatakan hal seperti itu. Dia tahu bahwa Li Dong akan melakukan sesuatu, tetapi hal ini terlalu besar, kan? Saya harus mengatakan bahwa pengumuman Li Dong benar-benar arogan. Dan itu sangat sombong, sangat arogan. Ini juga merupakan provokasi pada saat yang sama, provokasi yang tidak terselubung. Pertama, dia menantang Han Yin,
yang dianggap oleh orang Korea sebagai generasi baru dokter jenius, dan kata-katanya mengandung ancaman. Jika Han Yin tidak bertarung, dia akan menantang seluruh komunitas pengobatan Korea. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang obat suatu negara. Apakah orang ini gila? Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Bajingan, kamu pikir kamu siapa? Mengapa kamu menantang dokter jenius kami? Orang gila, dia orang gila. Huff, teman yang luar biasa, kamu akan menyesalinya, itu benar-benar sombong dan bodoh. Banyak wartawan Korea Selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Lee Dong. Namun, Lee Dong sepertinya tidak mendengar omelan dan ejekan orang-orang itu. Dia berbicara dengan kosong. Saya selesai. Setelah berbicara, dia berjalan langsung dari mimbar dan berjalan menuju pintu ruang konferensi. Setelah melihat ini, penerjemah Xiao Liu segera mengikuti. Tuan Li, Tuan Li. Seseorang berteriak di belakangnya. Lee Dong berhenti, berbalik, melihat bahwa itu adalah anggota staf kedutaan, dan bertanya. Apakah ada masalah? Tuan Li, Kepala Lin meminta saya untuk mengundang Anda ke kantornya. Dia ingin bertemu dengan Anda. Stafnya rendah hati dan otentik. Mata yang dia lihat pada Lee Dong penuh dengan antusiasme, karena dia telah menyaksikan kesombongan pria ini dengan matanya sendiri, dan ingin menyaksikannya menciptakan keajaiban selanjutnya. Bab 2238. Kalahkan legenda dunia medis Korea. Lin Qingyuan ingin melihat dirinya sendiri. Lee Dong ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah. Kemudian, di bawah kepemimpinan staf, Lee Dong naik lift ke lantai 3 kedutaan, dan kemudian berhenti di gerbang gelap sebuah ruangan. Lin Qingyuan berdiri di pintu dan mengulurkan tangannya ke Lee Dong dengan antusias. Lee Dong berjabat tangan dengannya dan berkata ringan, "Apa yang bisa saya bantu?" Kesannya tentang Lin Qingyuan tidak baik atau buruk. Haha, Tuan Li, Anda benar-benar membuka mata. Oke, apa yang dikatakan barusan sangat bagus. Biarkan Anda mengatakan semua yang tidak nyaman untuk kami katakan, dan biarkan saya mengikutinya. Lin Qingyuan berkata sambil tersenyum. Ini yang harus aku lakukan. Lee Dong berkata ringan. Ayo, silakan masuk dan duduk. Lin Qingyuan juga tidak marah, tersenyum dan menyapa Lee Dong untuk pergi ke sofa dan duduk. Sekretaris penuh waktunya membawakan teh, dan kemudian pensiun dengan jenaka. Penerjemah Xiao Liu juga tidak tinggal, dan keluar. Saya sangat menghargai kerja sama Anda dalam masalah ini. Jika tidak akan ada cara untuk membuat Korea Selatan menderita kerugian sebesar itu. Permintaan yang saya buat sangat sederhana. Lin Qingyuan menatap Lee Dong dengan ekspresi serius di wajahnya. Adapun cara bernegosiasi di masa depan, itu tergantung pada sikap mereka. Setidaknya, wajah mereka hilang kali ini. Orang-orangmu, apakah kamu ada di tempat kejadian sejak awal, kan? Lee Dong menatap Lin Qingyuan dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia juga menonton video itu dengan serius. Foto-foto di dalam diambil dari saat Ketua Ma dan yang lainnya berjalan ke jalan. Pada saat itu, para pemuda Korea itu belum melakukan apa-apa. Dengan kata lain, ada orang yang menonton Pangban sepanjang waktu. Ketika kedua belah pihak mulai berkelahi, maka seluruh adegan pertempuran difilmkan. Bab 2239. Hanya ada satu alasan untuk situasi ini, dan itu adalah bahwa mereka menyaksikan semuanya. Selain itu, mereka tahu bahwa seseorang berbohong dalam penyergapan sebelumnya, dan justru karena mereka tahu seseorang berbohong dalam penyergapan, mereka tidak melangkah maju. Adapun video yang disediakan oleh massa yang antusias yang dikatakan Lin Qingyuan pada konferensi pers barusan, pernyataan semacam ini dapat digunakan untuk menipu anak-anak. Lin Qingyuan tidak segera menjawab pertanyaan ini. Dia memandang Lee Dong sedikit marah, lalu tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Aku bisa melihat bahwa kamu bukan pahlawan. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan.
Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia ingin menjadi pahlawan, dia tidak akan menerima pengaturan tuannya untuk menjadi seorang prajurit. Jika dia ingin menjadi pahlawan, dia tidak akan belajar pengobatan Tiongkok. Dia hanya tidak ingin kehilangan warisan dari hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Kamu bahkan bukan politisi yang memenuhi syarat, kata Lin Qingyuan lagi. Saya seorang dokter, kata Li Dong ringan. Setidaknya sisi baiknya, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Adapun identitas God of War-nya masih sangat dirahasiakan. Selama Skynet tidak diselesaikan selama 1 hari, identitas God of War-nya tidak akan diumumkan. Ini juga untuk mencegah kehidupan Li Dong terganggu. Sekarang dia hanya seorang dokter terkenal, di mata orang Cina, dia bukan idola yang terlalu besar. Namun, jika identitasnya sebagai God of War terbongkar, dapat dibayangkan bahwa banyak orang akan berbondong-bondong mendatanginya. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk menjalani kehidupan yang damai. Ya, Tuan Li, Anda benar-benar baik, dan Menteri Liang benar-benar tidak salah paham dengan orang itu. Lin Qingyuan mengangguk, ekspresinya mengagumi secara otentik. Orang baik, Li Dong sedikit mengernyit dan tersenyum tak berdaya. Dalam masyarakat di mana iman hilang, memuji seseorang sebagai orang baik kebanyakan ironis atau mengutuk. Orang baik telah menjadi istilah yang menghina. Ini harus dikatakan sebagai semacam kesedihan. Aku tidak menyakitimu, aku memujimu. Bab 2240. Lin Qingyuan menjelaskan sambil tersenyum. Sebagai seorang politisi, saya membuat pilihan yang harus saya buat, tetapi saya masih senang berteman dengan orang seperti Anda. Pikirkanlah, jika semua orang di dunia adalah politisi, itu terlalu hebat. Ini mengerikan. Li Dong tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Ya, setelah Anda menyapa kedutaan sebelumnya, saya mengirim seorang penjaga untuk mengikuti di belakang 3 delegasi untuk melindungi mereka. Lin Qingyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah bawahan mengirim laporan bahwa mereka sedang dikuntit, perintah saya adalah untuk diam dan melihat perubahannya. Saya seharusnya sangat bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi tidakkah menurut Anda? Hasil seperti itu akan membawa manfaat yang lebih besar bagi negara kita. Aku tahu. Li Dong mengangguk. Saya dapat memahami keputusan yang dibuat oleh posisi Anda ini, tetapi saya bukan seorang politisi, saya seorang dokter. Saya hanya berharap orang-orang yang saya bawa dapat selamat dan sehat, dan tubuh serta martabat mereka tidak dapat dilukai dengan cara apapun. Saya bahkan tidak ingin siapapun menggunakannya sebagai pion yang dapat dikorbankan secara sewenang-wenang dengan kedok kepentingan nasional. Li Dong menatap langsung ke Lin Qingyuan dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya pikir, tidak ada yang ingin menjadi bidak catur, kan? Saya meyakinkan Anda bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Lin Qingyuan tampak serius dan otentik. Lebih baik, Li Dong mengangguk. Kali ini dia mengambil inisiatif untuk menjangkau Lin Qingyuan. Aku bersedia menerima persahabatanmu. Lin Qingyuan tersenyum dan berjabat tangan dengan Li Dong, lalu bertanya. Apakah kamu benar-benar ingin menantang seluruh komunitas pengobatan Korea? Mereka semua mengira kamu orang gila. Bagaimana denganmu? Li Dong bertanya. Meskipun Li Dong telah mengetahui kebenaran dari ketua Ma sebelumnya, masih belum ada layar video yang memberinya dampak visual yang begitu intuitif. Ketika Li Dong menonton video tadi, dia hanya punya satu pikiran. Dia ingin membiarkan orang Korea merasakan apa artinya menjadi penghinaan yang nyata. Jadi dia memilih untuk berdiri di akhir konferensi pers. Selain itu, ia memilih untuk mengumumkan tantangannya kepada Han Yin di depan umum. Li Dong menyebutkannya kepada Han Zailin sebelumnya. Namun, Han Zailin menolak dengan alasan usia tua Han Yin. Li Dong sangat jelas bahwa itu bukan alasan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.